Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan UAS manajemen proyek yang sudah kami buat. Di sini ada saya, Happy Desta Widiantari, dan juga teman saya, Kesha Intan Nabila. Yang pertama itu merupakan alokasi sumber daya. Jadi berdasarkan studi kasus yang sudah diberikan, ini merupakan hasil tabel alokasi sumber daya yang sudah kami buat. Nah, untuk SD1 itu total alokasi harinya adalah 15 hari dan tidak ada overlap. Kemudian SD2 itu totalnya 13 hari, tidak ada overlap. JD1 totalnya 10 hari, tidak ada overlap. JD2 totalnya 15 hari, tidak ada overlap. JD3 totalnya 12 hari, tidak ada overlap. DBA totalnya 6 hari, tidak ada overlap. UI totalnya 8 hari, tidak ada overlap. Dan juga QA totalnya 7 hari dan tidak ada overlap. Nah, berdasarkan tabel ini, tidak ada sumber daya yang overlap. Kemudian, ini merupakan gambaran Gantt chart sebelum resource leveling. Jadi, walaupun tidak ada yang overlap dalam pengelolaan sumber daya ini, tapi kami menemukan dua masalah yang berpotensi untuk over allocation. Jadi, di sini kami menemukan critical path-nya yaitu ada di A, D, E, F, G, H, I. Nah, ada masalah yang kemungkinan tuh bakal menyebabkan over allocation di sumber dayanya. Yang pertama itu ada sumber daya JD2 di aktivitas D dan E, dan juga SD1 di aktivitas C dan F. Nah, untuk JD2 sendiri, kan dia di aktivitas D dan E, di mana D dan E ini merupakan critical path. Jadi, dia bekerja secara sekuensial dan tanpa jeda gitu ya. Jadi, takutnya nanti dia over allocation. Begitu juga di SD1, F merupakan termasuk critical path, jadi kami harus berhati-hati dalam mengelola ini. Baik, selanjutnya yaitu solusi dari masalahan yang tadi, kami akan melakukan resource leveling. Pertama, terkait dengan permasalahan over allocation pada JD2. Solusi yang kami ajukan, sebelumnya permasalahan pada JD2 adalah JD2 potensi akan terkena over allocation pada aktivitas D dan aktivitas E. Karena kedua aktivitas tersebut merupakan critical path, maka kami harus menangani hal ini. Solusi yang kami ajukan yaitu akan splitting resource JD1 untuk bekerja secara part-time 1 hari di aktivitas D, untuk membantu meringankan beban pada JD2. Kemudian, aktivitas C akan dimundurkan 1 hari, yang artinya akan dimulai pada hari Kamis 19 Juni, menggunakan slack yang dimiliki oleh aktivitas B, untuk menghindari overlap JD1 di aktivitas C dan D. Maka hasilnya, JD1 akan fokus penuh di aktivitas D pada hari Rabu, kemudian JD2 akan mendapat jeda waktu istirahat sebelum melanjutkan ke aktivitas E. Maka tidak akan ada konflik resource dan jadwal tetap optimal. Selanjutnya merupakan solusi dari masalah potensi over allocation pada SD1. Nah, solusi dari kami itu, kami memanfaatkan slack yang juga dipunyai oleh aktivitas C selama 1 hari. Jadi di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika aktivitas C selesai tepat waktu, maka slack 1 hari tersebut pada 27 Juni 2025 dapat digunakan sebagai waktu jeda untuk SD1 sebelum lanjut ke aktivitas F. Kemudian, jika aktivitas C terlambat 1 hari dengan memanfaatkan slack yang ada, maka SD1 tetap bisa beristirahat pada hari Sabtu dan Minggu untuk kemudian melanjutkan pekerjaannya secara maksimal pada aktivitas F. Jadi hasilnya itu SD1 tetap mendapatkan jeda istirahat sebelum lanjut ke aktivitas F dan tidak ada konflik resource dan jadwal tetap optimal. Selanjutnya yaitu ada identifikasi risiko. Kami di sini telah menemukan 3 risiko utama. Yang pertama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, kemudian permasalahan integrasi API dan deployment, kemudian yang ketiga yaitu permasalahan kenaikan harga sumber daya secara tidak terduga.
Yang pertama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Permasalahannya adalah diperlukan sumber daya manusia tambahan jika ada hal tak terduga seperti sumber daya manusia yang sakit atau mengundurkan diri dari proyek. Misalnya, SD1 yang menangani 4 aktivitas sekaligus. Apabila harus istirahat total dikarenakan sakit, misalnya, maka proyek bisa terhambat dan SD2 berisiko kewalahan untuk menangani pergantian tanggung jawab tersebut. Kemudian, risiko yang kedua terkait dengan permasalahan integrasi API dan deployment, yang dimana akan menimbulkan risiko proses pengembangan yang terlambat akibat dokumentasi API yang tidak jelas, kemudian risiko error saat deployment karena perbedaan konfigurasi environment. Yang ketiga terkait dengan permasalahan kenaikan harga sumber daya secara tidak terduga. Misalnya, terdapat harga barang atau sumber daya yang dibutuhkan melonjak secara tiba-tiba di luar perkiraan, sehingga anggaran yang sudah direncanakan di tahap planning tidak mencukupi untuk membeli biaya tersebut. Dari permasalahan risiko yang sudah kami identifikasi sebelumnya, kami akan mengklasifikasikan ketiga risiko tersebut. Yang pertama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, ini termasuk ke dalam level 3 dari aspek dampak dan level 2 dari aspek frekuensi. Maka dari itu, risiko ini diklasifikasikan ke dalam risiko sedang. Kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan integrasi API dan deployment, termasuk ke dalam level 2 dari aspek dampak dan level 4 dari aspek frekuensi. Maka dari itu, risiko ini diklasifikasikan ke dalam risiko tinggi. Yang ketiga terkait dengan permasalahan kenaikan harga sumber daya secara tidak terduga, termasuk ke dalam level 3 dari aspek dampak dan level 4 dari aspek frekuensi. Maka dari itu, risiko ini diklasifikasikan ke dalam risiko ekstrim. Dan patokan kami untuk membuat pelevelan ini dan pengklasifikasian ini terdapat dari file risk management kelas manajemen proyek. Selanjutnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan rencana mitigasi dan kontingensi dari masing-masing risiko. Yang pertama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Mitigasi yang pertama yang dapat dilakukan adalah membuat kontrak agar sumber daya manusia tidak keluar dari proyek secara tiba-tiba. Mitigasi kedua yaitu membuat perjanjian yang menjelaskan bahwa jika ada salah satu sumber daya yang sakit, maka sumber daya lain akan membantu pekerjaan dari sumber daya manusia tersebut yang sakit ini dengan mendapat tambahan gaji agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian kontingensinya yang dapat dilakukan adalah merekrut sumber daya manusia tambahan yang dapat mengambil alih peran dari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian dari risiko permasalahan integrasi API dan deployment, mitigasi pertama yang dapat dilakukan yaitu memastikan dokumentasi API yang dipakai sudah jelas dan lengkap untuk kemudian bisa dipahami dan digunakan. Mitigasi yang kedua yaitu memastikan dependensi atau library pada semua tahap pengembangan, yaitu tahap pengembangan, staging, dan tahap produksi itu jelas. Kemudian kontingensi yang dilakukan yaitu menambahkan waktu durasi proyek untuk menyelesaikan masalah pada integrasi API dan deployment dengan cara yang lebih benar. Kemudian yang ketiga terkait dengan permasalahan kenaikan harga sumber daya secara tidak terduga. Mitigasi pertama yang dilakukan yaitu dapat menyiapkan anggaran tambahan minimal sebesar 20% dari anggaran total untuk menangani kenaikan harga sumber daya secara tidak terduga. Kontingasi yang dilakukan yaitu tetap memilih sumber daya yang mengalami kenaikan harga tersebut jika anggaran tambahan mencukupi. Selanjutnya yaitu analisis make or buy terkait dengan komponen yang kami pilih yaitu komponen server untuk hosting aplikasi e-commerce. Analisis yang pertama terkait dengan make server, ada 3 pertimbangan, 3 komponen yaitu biaya, waktu, dan kualitas yang kami pertimbangkan. Yang biaya ini merupakan pertimbangannya adalah biaya yang diperlukan untuk membawa server ini tergolong tinggi, karena harus membeli semua komponen perangkat keras dan biaya operasional yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan waktu, waktu yang diperlukan untuk membuat server ini cukup lama dari proses pengadaan perangkat keras, instalasi, dan konfigurasi server. Kemudian yang ketiga terkait dengan kualitas, kualitas dari server ini yang dibuat sendiri dapat lebih baik dengan catatan harus ada ahli yang mengelola server tersebut dengan baik pula. Selanjutnya merupakan analisis jika tim buy server atau menyewa server.
Dari segi biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyewa server ini cenderung lebih murah karena tim dapat menyewa server sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari segi waktu yang diperlukan untuk menyewa server ini juga tergolong cepat karena tim dapat langsung menyewa server ke pihak ketiga tanpa perlu proses pengadaan dan instalasi perangkat keras. Dan dari segi kualitas sendiri, kualitas kualitas dari server yang disewa itu tergantung pada vendor yang dipilih juga, sehingga hal ini membuat tim ketergantungan terhadap pihak ketiga. Baik, di sini terdapat matriks keputusan dari faktor-faktor komponen yang kami pilih terkait dengan biaya, waktu yang dibutuhkan, kualitas, dan kebutuhan sumber daya manusia. Masing-masing kami urutkan bobot yang paling tinggi terdapat di dana, kemudian disusul dengan waktu, kualitas, dan kebutuhan. Dari pilihan make kami memberikan skor 3 dan pilihan buy kami memberikan skor 8 dengan keterangan skor tinggi jika biaya semakin murah. Kemudian pada komponen waktu, kami memberikan skor 4 pada pilihan make dan skor 10 pada pilihan buy dengan catatan skor tinggi jika waktu lebih cepat. Kemudian di kualitas komponen, kami memberikan skor 5 pada pilihan make dan skor 5 pula pada pilihan buy dengan pertimbangan dari masing-masing pilihan ini bergantung kepada siapa membuat server dan kepada siapa menyewa server. Kemudian dari aspek yang keempat terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia, kami memberikan skor 8 di pilihan make dan skor 7 di pilihan buy dengan keterangan skor lebih tinggi jika kebutuhan sumber daya yang banyak. Maka dengan adanya hal ini, total dari semuanya yaitu 4,3 dari pilihan make dan 7,75 dari pilihan buy. Selanjutnya merupakan analisis kelebihan dan kekurangan dari kedua opsi. Yang pertama itu ada opsi make atau membuat server. Di sini ada kelebihannya itu merupakan server dapat dikontrol secara penuh oleh tim. Jadi tidak ada pihak ketiga yang mencampuri urusan server ini. Kemudian kekurangannya, biaya awal untuk membuat server ini tinggi karena ya perlu ada pengadaan dan konfigurasi perangkat kerasnya. Kemudian memerlukan staf IT yang memang ahli untuk mengelola server tersebut dengan baik. Dan yang ketiga itu waktu instalasinya lama. Kemudian opsi kedua yang buy atau menyewa server, ini kelebihannya adalah biayanya lebih murah karena menggunakan layanan pihak ketiga yang sudah disediakan. Kemudian skalabilitasnya tinggi karena dapat mengupgrade server dengan mudah sesuai kebutuhan tim. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah yang menyewa server ini ketergantungan dengan pihak ketiga. Jadi berdasarkan semua analisis yang sudah kami buat, opsi yang direkomendasikan adalah buy. Nah, buy di sini itu artinya menyewa server yang merupakan pilihan yang bijak untuk diputuskan dalam pengembangan proyek ini karena lebih menguntungkan tim dari segi biaya, waktu, kualitas, dan SDM yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.